Selamat pagi, ini pagi sekarang, Bapak Ibu. Kita akan belajar dari teologi Yeremia dan kitab ratapan yang juga ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini nabi yang paling panjang tulisannya dari nabi-nabi lain, dan konteksnya pelayanan Yeremia pada waktu kerajaan Babel kuat. Dia mulai pelayanannya pada tahun 627 dan pada waktu Yosia adalah raja di Yerusalem, raja terakhir yang baik, dan dia melayani sampai kehancuran Yerusalem 586 dan beberapa tahun lewat peristiwa itu. Jadi dia melihat saksi mata tentang kehancuran Yerusalem. Pesan itu sama seperti pesan biasa dari nabi-nabi. Pesan Yeremia bisa dibagikan dalam 3 tema. Yang pertama, Yahuda sudah melanggar perjanjian, seharusnya bertobat. 3 dosa besar adalah pemberhalaan, ketidakadilan sosial, dan ritus-ritus religius yang kosong, yang sia-sia. Yang kedua, jika tidak bertobat, maka ada hukuman. Hukuman akan jatuh kepada bangsa-bangsa lain juga. Tetapi ada pengharapan pada masa depan untuk pemulihan Israel atau Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Jadi ada peringatan, ada janji bahwa mereka harus bertobat. Kalau tidak bertobat, mereka akan dihukum. Tetapi juga ada janji tentang atau pengharapan terhadap pemulihan. Sifat-sifat kitab Yeremia, yang pertama, kitab Yeremia sangat pribadi. Kita bisa tahu pergumulan pribadi di dalam pikiran Yeremia. Ada banyak ratapan karena penganiayaan dan penderitaan yang harus dia hadapi. Itu tulisan ini diatur sesuai dengan tema, bukan secara kronologis. Jadi kadang-kadang itu susah tahu kapan Yeremia mengacu kepada tahun berapa dan seterusnya, peristiwa berapa. Itu diatur, ditulis secara tema atau sesuai dengan tema. Nah, walaupun membuat garis besar susah dalam Yeremia oleh karena itu, karena unit sastra kurang jelas, kitab Yeremia bisa dibagikan begini. Pasal 1 sampai 29 ini perjanjian yang dilanggar dan hukuman yang sudah dekat. Yeremia pasal 30 sampai 33 pemulihan dan perjanjian baru, itu puncaknya kitab Yeremia. Dan Yeremia pasal 34 sampai 45 hari-hari yang terakhir untuk Yerusalem dan Yehuda. Yeremia pasal 46 sampai 51 itu tuduhan terhadap bangsa-bangsa lain. Dan Yeremia pasal 52 itu postscript, tambahan. Dan itu gabung, teologinya itu gabung dengan kitab ratapan. Ada beberapa tema yang penting menurut Gary Smith dalam bukunya Teologi Perjanjian Lama. Jangan ditipu, tetapi bertobat atau Allah akan menghukum kamu. Ini Yeremia pasal 1 sampai 20. Yang kedua, penipuan menghalangi orang Yahuda bertobat. Dan ada ratapan Yeremia karena keadaan di Yerusalem dan keadaan di dalam kehidupannya sendiri. Dalam Yeremia pasal 1 kita lihat panggilannya. Ada beberapa sifat panggilan Yeremia. Yahweh lah yang panggil dia. Yahweh memilih Yeremia sebelum dia lahir. Panggilan berfokus pada proklamasi firman Tuhan. Yahweh akan menguatkan Yeremia untuk pelayanannya. Tetapi penolakan akan dihadapi, dan dalam penolakan itu Yahweh berjanji bahwa dia akan menyertai Yeremia dalam pergumulan dan kesusahan itu. Jadi sebelum Yeremia lahir, dia sudah dipanggil oleh Tuhan
untuk melayani dalam situasi yang susah. Dia dipanggil untuk melayani kepada orang-orang dan bangsa-bangsa yang tidak akan menerima pesannya, firman-Nya. Yeremia akan mencabut dan merobohkan dan membangun dan menanam. Ada dua penglihatan dalam pasal yang pertama, dahan pohon badam. Kata Ibrani untuk pohon badam itu syakhed, mirip kata untuk siap, sedia, sedang melihat, atau syoked. Allah sedang melihat apa yang terjadi untuk memastikan firman-Nya digenapi. Ada periuk yang mendidih, hukuman akan datang dari Babel. Jadi ada dua tanda, dua penglihatan yang jelas. Dalam pelayanan yang susah, bantuan yang terpenting datang dari Allah yang menguatkan, mengingat, dan mengajar hamba-Nya yang dipilih. Dalam pasal yang kedua, kita lihat tuduhan kepada Yehuda. Ada dosa pemberhalaan dan ketidakadilan. 3 kali Allah mengatakan mereka meninggalkan aku. Pasal 2 ayat 13, 17, dan 19. Yehuda adalah istri yang tidak setia. Dan gambar yang keras dipakai untuk menggambarkan Yehuda itu. Seperti istri yang meninggalkan suaminya, meninggalkan Tuhan. Jadi mereka harus bertobat. Ini sesuai dengan tema yang dibahas di atas. Yeremia pasal 3. Bukan istri yang tidak setia saja. Yehuda digambarkan sebagai seorang pelacur. Tidak malu lagi. Mereka sangat-sangat berdosa sampai tidak malu terhadap dosa. Israel dan Yehuda seperti dua saudari. Kakak dihukum, tetapi Yehuda tidak belajar dari hukuman itu. Jadi Israel di bagian utara, mereka meninggalkan Tuhan. Adiknya Yehuda tidak belajar dari itu. Mereka akan menghadapi hukuman dari Tuhan juga. Dalam hukuman ini, tetap ada pengharapan. Nah, ada kata yang sering dipakai dalam bahasa Ibrani, shuv. Shuv berarti kembali atau bertobat. Jadi Yeremia bilang shuv. Itu dipakai 11 kali dalam Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 4. Bisa lihat Yeremia pasal 3 ayat 22. Shuv, hal anak-anak, shuv. Aku akan menyembuhkan engkau dari syuvmu. Jadi kembali, hal anak-anak, kembali bertobat kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal 4 ayat 4 sampai 6 ayat 30 ada hukuman yang berat akan datang. Ini dinubuat oleh Yeremia. Ada tentara dari Babel yang akan datang. Dalam pasal 4 ayat 19 sampai 21, sepertinya Yeremia sudah melihat tentara Babel dalam penglihatan. Dalam pasal 5, Yeremia disuruh oleh Allah untuk mencari salah satu orang benar. Ini mengacu kepada kejadian pasal 18 pada waktu Abraham berbicara dengan Tuhan mengenai Sodom. Mencari salah satu orang besar, tetapi tidak terlalu banyak, tetapi ada sisanya akan diselamatkan. Dalam pasal 5 ayat 10 dan 18, Yeremia bernubuat hukuman, tetapi pemimpin Yehuda kira semuanya baik saja. Mereka baji-baji dalam bahasa Bugis. Mereka kira semua baik. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti bahwa ada hukuman karena mereka tidak menganggap dosa-dosanya terlalu serius. Jadi Yeremia pasal 10 ayat 10, pasal 7 sampai 10 Yeremia membahas tentang agama palsu dan hukumannya. Jadi agama palsu yang menipu, yang mengotori bangsa Yehuda dengan dosa-dosa dan mereka ikut bangsa-bangsa lain. Jadi Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai 15 ini khotbah di bait suci. Dosa yang terbesar adalah pemberhalaan. Mereka terus datang ke bait suci, tetapi Allah tidak mau mendengar doanya karena mereka menyembah berhala. Karakter mereka harus sesuai dengan mulut mereka. Dalam pasal 7 ayat
30 sampai 34 ini dosa yang paling buruk. Mereka menyembah dewa-dewa yang menjijikan dan mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewa ini. Jadi mereka memberikan anak kepada dewa. Dan jadi lembah Ben Hinnom di luar gerbang dan tempat Yerusalem ini ada tempat untuk membuang hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor, dan itu seperti Yehuda. Yeremia 8 fokusnya adalah bohong dan penipuan yang didengarkan oleh orang Yehuda. Ayat yang 11, mereka mengobati luka putri umatku seolah-olah luka ringan. Katanya damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Ada pertanyaan yang sedih sekali dalam Yeremia pasal 8 ayat 22. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Dan dalam Yeremia 9 ada ratapan karena hukumannya akan jatuh. Ayat 11, tempat persembunyian serigala-serigala. Dan Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai 16 mirip Yesaya, Nabi Yesaya. Allah menghina berhala-berhala, tidak ada kuasa, tidak ada gunaannya. Dan dalam bagian yang berikutnya, dalam pasal 11 sampai 20, kita lihat perjanjian yang diabaikan dan nabi-nabi ini dalam konflik. Yeremia pasal 11 ayat 1 sampai 17 menekankan bahwa Yehuda sudah melanggar perjanjian Musa. Ini berkaitan dengan ulangan pasal 28. Dan kata Shema sering dipakai. Shema, dengarlah. Karena mereka sudah melanggar perjanjian itu, Yahweh tidak lagi mendengar doa mereka. Dan Yeremia tidak usah mendoakan mereka. Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tidak lagi mendengar doa mereka. Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 12 ayat 17. Yeremia diancam oleh orang-orang dari Anatot. Yeremia mengeluh tetapi ditegur oleh Tuhan. Dia harus bertahan karena dia akan menghadapi hal yang lebih buruk lagi. Dan dalam pasal 13 ada ilustrasi ikat pinggang dan Yehuda akan menjadi malu oleh karena dosa-dosa mereka. Dalam 14 Yeremia mau menjadi pengantara bagi Yehuda, tetapi Allah tidak akan mendengar. Padahal Musa atau Samuel pun berdoa. Jadi itu seperti sudah terlambat untuk Yehuda. Dosa-dosa sudah naik sampai ke batasannya, sampai Allah tidak mau dengar doa bagi mereka. Tidak mau mendengar doa syafaat bagi mereka. Dan pasal 15 Yeremia mengeluh lagi, ditegur lagi. Dan 16 Yeremia dilarang untuk menikah dan ikut acara penghiburan karena pada waktu hukuman jatuh tidak ada penghiburan lagi. Dan pasal 18 sampai 19 ilustrasi tukang periuk dan periuk yang pecah. Dan jadi semua itu akan pecah karena mereka tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan kita lihat dalam pasal 20 ayat 1 sampai 18 masalah dengan Pashur. Yeremia memberikan nama yang baru kepada Pashur, yaitu Magor Musaviv dalam bahasa Ibrani. Kegentaraan dari segala jurusan. Ini satu tema yang biasa. Jadi mereka hanya berbicara bertele-tele. Mereka tidak akan didengarkan Tuhan oleh karena dosa-dosa mereka sudah penuh. Dan ada hukuman kepada institusi Yehuda dalam Yeremia pasal 21 sampai 29. Tentara Babel dekat dan Yeremia mendorong orang Yehuda untuk menyerah. Jangan berperang karena sebenarnya Yahweh berperang dengan Yehuda. Salah satu pesan yang sangat tidak populer dari Yeremia. Jangan berperang dengan Babel karena Tuhan sedang berperang dengan Yehuda. Jadi pasti tidak akan berhasil. Pasti tidak akan menang karena Tuhan tidak menyertai Israel atau Yehuda lagi. Dan Yeremia menyampaikan khotbah pasal 22, masalah yang terbesar adalah ketidakadilan. Ini disebut khotbah istana dalam Yeremia pasal 22.
Ada pemimpin yang jahat, tetapi ada tunas Daud yang adil yang akan datang. Ini pasal 23. Jadi walaupun kepemimpinan di Yehuda itu jahat, tetap ada tunas Daud yang akan datang. Tetap ada pengharapan. Dan Yeremia sudah nubuat bahwa setelah 20 tahun di Babel, ini muncul lagi di kitab Daniel. Setelah 70 tahun di Babel mereka akan kembali. Jadi ada hukuman tetapi ada pengharapan. Dan kita lihat puncaknya dalam Yeremia pasal 30 sampai 33. Fokus atau tema ini adalah restorasi, pemulihan untuk bangsa Yehuda. Dan bukan bangsa Yehuda saja tetapi bangsa-bangsa lain. Semua gambaran yang dipakai dalam Yeremia pasal 1 ayat 29 untuk menjelaskan hukuman dipakai sekali lagi dalam pasal 30 sampai 33 untuk menjelaskan pemulihan. Nah, beberapa hal yang menarik dalam pasal-pasal ini 30 sampai 33 tidak berkaitan dengan seorang raja khusus, tidak berkaitan dengan tanggal yang khusus. Jadi ini pada umumnya Yeremia melihat dengan Roh Kudus, melihat masa depan yang pada umum, bukan terhadap seorang raja yang khusus. Pemulihan berkaitan dengan penggenapan perjanjian Abraham dan perjanjian Daud. Dan otoritas nama Tuhan, Yahweh, dipakai 59 kali, menekankan kepentingan bagian ini. Nah, beberapa tema yang penting dalam teks-teks ini: kesatuan kerajaan utara dengan kerajaan selatan. Nah, sebenarnya itu tidak pernah dilakukan, itu tidak pernah terjadi. Jadi seharusnya itu membahas tentang satu kesatuan umat Allah yang kita tahu sekarang yang dibuat dalam Yesus Kristus. Juga ada tanah dikembalikan, pengasingan yang dikembalikan memiliki kepentingan yang teologis, khususnya berkaitan dengan konsepsion. Zaman baru digambarkan dengan sukacita dan syukuran. Jadi ada janji restorasi. Pasal 30 kata shuv kembali dipakai 2 kali. Yahweh akan kembalikan Israel ke tanah perjanjian dan Allah akan menghancurkan kok yang ada di Israel. Dan ada Raja Davidis pasal 30 ayat 9, dan ada janji untuk damai dan keamanan. Walaupun tidak ada solusi untuk penyakit Israel, Allah sendiri akan menyembuhkan mereka. Ada sukacita dan nyanyian dalam Yerusalem. Dan dalam Yeremia pasal 31, ini perjanjian baru. Ini tema yang paling penting dalam teologi kitab Yeremia. Jadi ada banyak gambaran yang terbalik: pelacur, perawan, duka cita, sukacita, menghancurkan, membangun. Dan perjanjian baru diberikan kepada Israel dan Yehuda walaupun Israel sudah tidak ada lagi. Nah, walaupun ada dampak untuk generasi berikutnya, jika seseorang generasi berbuat dosa, Israel bisa berharap karena ada sesuatu yang baru akan datang. Ayat 31 sampai 34 bukan saja secara korporat tetapi juga secara pribadi. Nah, saya akan membaca Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 karena ini sangat penting. Yeremia 31 30. Ya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Oleh karena perjanjian baru ini, Yahweh Tuhan akan mengampuni dosa-dosa. Pengorbanan tidak disebutkan di sini lagi, karena pengorbanan yang terakhir yang dibuat Yesus Kristus menggenapi ayat-ayat ini. Jadi kita lihat dalam Markus pasal 26 ayat 28, Matius pasal 26 ayat 28, Markus pasal 14 ayat 24, Lukas pasal 22 ayat 20, dan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Dalam perjamuan kudus kita lihat bahwa Yesus menggenapi ayat-ayat ini dengan darahnya sendiri. Jadi ada perjanjian baru yang sudah diberikan, sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang tetap berlaku sampai masa kini, sampai Yesus datang kembali. Jadi ini luar biasa. Yeremia sudah bernubuat tentang sesuatu yang akan digenapi Yesus. Dan dalam pasal 32 dan 33 ada pengharapan dan pemulihan dari Sang Mesias itu. Jadi pada waktu Yeremia ditangkap dan harus dipaksa tinggal dalam rumahnya, ada harapan. Tetapi Yeremia diperintahkan Allah untuk membeli tanah di Yerusalem. Ini hal ironis, karena kita lihat Imamat pasal 25 ayat 25 sampai 31. Untuk hukuman ini tidak ada terlalu banyak orang yang memperhatikan hukum-hukum selain hukum yang akan menjadi keuntungan bagi mereka. Orang Anatot pernah mencoba membunuh Yeremia, tetapi Yeremia membeli tanah menjadi tanda harapan bahwa Allah akan mengembalikan tanah ini. Walaupun Yerusalem akan dihancurkan, Allah berjanji bahwa Dia akan memulihkan umatnya. Dan itu ada hubungan antara pengampunan untuk pemberontakan dan kesucian dari dosa. Ada gembala yang baik yang akan datang, seorang figur Mesianis. Ini dibahas dalam pasal 33 ayat 12 sampai 26. Nah, jadi kita lihat dalam itu bagian 30 sampai 33 itu puncak teologi Yeremia. Ada perjanjian baru yang akan digenapi oleh Mesias. Kita tahu perjanjian baru itu digenapi oleh Yesus Kristus. Dan kita kembali dari historis, dari sejarah dalam Yeremia, masalah dengan dosa-dosa di Yehuda dalam pasal 34 sampai 36, budak-budak dan gulungan kitab. Ada masalah pembudakaan. Yahweh mengatakan pembebasan untuk Yerusalem oleh karena ada ketidakadilan. Mereka bebas untuk jatuh oleh karena penyakit, tulah, dan kelaparan. Sebagai suatu kontras, ada orang yang Rechab dalam Yeremia pasal 35. Mereka setia terhadap hukum nenek moyang mereka. Walaupun mereka setia, orang Yehuda tidak setia. Nah, ini soal gulungan kitab di dalam pasal 36. Kita bisa lihat tentara Raja Yoakim, dia sangat mengabaikan firman Yahweh sampai dia pikir firman Tuhan bisa dihilangkan dalam api karena dia membakar gulungan kitab itu, tetapi ada yang lain ditulis. Kemudian ada hari-hari terakhir untuk kota Yerusalem dibahas dalam pasal 37 sampai 45. Nebukadnezar mulai menyerangi kota Yerusalem sampai semua itu dihancurkan. Dan Yeremia pasal 46 sampai 51 ada nubuat tentang bangsa-bangsa lain. Orang-orang di Yerusalem tidak boleh ditipu tentang kekuasaan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Allah mengatur semuanya dan berdaulatan ke atas semua bangsa ini. Jadi tidak usah takut sama mereka. Yeremia pasal 52 sama dengan
kitab ratapan itu membahas kejatuhan Yerusalem dan ratapan yang ada dalam Yeremia. Jadi materi dari Yeremia pasal 39 diulangi. Ada pengharapan yang kecil untuk sisanya yang masih tinggal di Babel. Tetapi tetap ada hukuman. Nah, konteks kitab ratapan memiliki 5 ratapan yang mengucapkan duka cita oleh karena kejatuhan Yerusalem pada tahun 586. Dalam sejarah orang Yahudi, kitab ratapan dibaca pada acara Ab yang mengingat kehancuran bait Allah. Dalam Septuaginta, kitab ratapan berkaitan dengan Yeremia sebagai penulisnya. Pesan kitab ratapan membenarkan nubuat Yeremia. Memang dia benar, Yerusalem dihancurkan. Setiap pasal adalah suatu puisi tersendiri. Pasal 1 dan 2 diatur sesuai dengan abjad Ibrani. Pasal 3 memiliki 66 ayat. Ayat 1 sampai 3 mulai dengan alef, ayat 4 sampai 6 mulai dengan bet dan seterusnya. Abjad di dalam bahasa Ibrani. Pasal 4 mengulangi pola ini tetapi dengan 2 ayat per huruf Ibrani, dan pasal 5 tetap ada 22 ayat tetapi tidak diatur dengan huruf Ibrani. Hal ini menekankan keutuhan kehancuran kota Yerusalem. Jadi pasal 1 berfokus pada duka cita, pasal 2 berfokus pada murka Tuhan, pasal 3 berfokus pada pergumulan yang dihadapi oleh penulis, tetapi ada pengharapan, ratapan pasal 3 ayat 26 1 sampai 26 karena kesetiaan Allah. Jadi setiap hari kesetiaan Allah ada. Ada dorongan untuk bertobat berdasarkan kesetiaan Allah, tetapi penulis kembali ke ratapan di ayat 48 sampai 52. Pasal 4 mengulangi situasi yang terburuk untuk Yerusalem, dan pasal 5 diakhiri dengan pesan untuk kembali kepada Yahweh, syuv, dan doa kepada Allah untuk memulihkan umatnya. Jadi tema besar di Yeremia kembali bertobat kepada Tuhan, jangan menyembah berhala, jangan ikut gaya hidup bangsa-bangsa, tetapi bertobat dengan hati yang murni, karena ada perjanjian baru yang akan datang. Tuhan akan memulihkan umatnya. Itu digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi penerapan bagi kita sekarang, yang pertama, jika Allah memanggil, dia menguatkan. Terkadang hamba Tuhan harus melayani antara orang yang keras kepala. Harus terus setia dengan kekuatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya mungkin kadang-kadang diminta Tuhan untuk melayani dalam konteks yang susah, tetapi kita harus terus melayani dengan setia. Yang kedua, penerapan ibadah tidak akan diterima Allah jika dipersembahkan dengan hati yang tidak tulus dan jika tidak dengan iman. Jadi hal-hal religius saja atau formalisasi atau hal formal atau hal ibadah dengan yang teratur dan seterusnya, kalau itu tidak dipersembahkan dengan hati yang baik, itu tidak akan diterima oleh Tuhan sampai masa kini. Dan yang ketiga, Allah setia kepada perjanjiannya. Kita melihat ini digenapi dalam Yesus Kristus yang membawa perjanjian baru lewat darahnya. Dan puji Tuhan, kita bisa masuk dalam umat Tuhan oleh karena darah Yesus Kristus. Jadi kita dari bangsa-bangsa lain bisa gabung dengan Israel, Yahuda untuk menjadi umat Tuhan sampai masa kini dalam Yesus Kristus. Dosa-dosa kita ditutupi oleh darahnya sendiri. Jadi ini tema teologi kitab Yeremia dan ratapan, kitab yang susah tetapi harus
dibaca, harus menjadi pesan bagi kita masa kini bahwa kita harus menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, bertobat, dan terus melayani dalam situasi apapun. Shalom, Tuhan memberkati.